17 Agustus 2022, semua mata tertuju pada pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Sebanyak 68 orang siswa terpilih dari seluruh Indonesia menjalankan amanat besar, yaitu menjadi petugas pengibar bendera merah putih di Istana Merdeka, Jakarta. Sejak 15 Juli 2022 atau 1 bulan sebelum upacara HUT ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, calon pasukan pengibar bendera pusaka dari 34 provinsi menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan di Taman Wiladatika Cibubur, Jakarta Timur. Sebelum tahapan pendidikan dan pelatihan, Capaska menjalani serangkaian proses pelaksanaan protokol kesehatan. Mereka bahkan tidak diizinkan diwawancarai media hingga pelaksanaan upacara di Istana Merdeka. Satu persatu datang, diterima, dan kemudian saat itu juga dilakukan PCR yang pertama. Kemudian mereka menjalani karantina selama 3 hari karena kita takut kan dari daerah, sementara kondisi COVID juga sedang meningkat ya. Nah, setelah dilakukan karantina 3 hari, dilakukanlah PCR yang kedua gitu. Jadi kita ingin membuat lingkungan Diklat Paskibraka 2022 ini memang bebas dari COVID. Selagi hari masih gelap, pukul 5 pagi, Capaska 2022 sudah bersiap memulai hari. Mereka berkumpul di pinggir lapangan Gajah Mada Wiladatika Cibubur untuk berolahraga. Diawali dengan proses peregangan otot, anggota tubuh tiap Capaska digerakkan. Olahraga dilakukan untuk memperkuat otot, melancarkan sirkulasi darah, hingga mencegah cedera. Kegiatan dilanjutkan dengan lari pagi, mengelilingi lapangan latihan upacara sebanyak 3 kali. Di masa pendidikan dan pelatihan Paskibraka yang ketat, kesehatan Capaska menjadi hal yang sangat diperhatikan. Secara rutin di pagi hari begitu, kemudian mereka juga melaksanakan latihan, ya latihannya kan dari pagi sampai dengan sore. Kemudian mereka juga dibatasi untuk istirahat malam. Begitu jam 9 mereka sudah tidur, sudah melaksanakan. Kemudian mereka juga diberikan vitamin, dilaksanakan tes kesehatan, ya kan swab mereka secara berkala. Demikian, itu yang menjadikan mereka fisiknya kuat dan mentalnya juga menjadi bagus. Mereka tidurnya di ini masing-masing kamar itu satu orang satu ruangan, satu kamar itu menjaga kesehatan. Sesuai peraturan Presiden nomor 51 tahun 2022 tentang program pasukan pengibar bendera pusaka, pemusatan Diklat Paskibraka tingkat pusat ini diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dan program Paskibraka sendiri didefinisikan dalam peraturan Presiden tersebut sebagai program pengkaderan calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. Ya, jadi di sini letaknya perbedaannya bahwa kita menekankan lebih kuat lagi karakter Pancasila kepada adik-adik generasi muda melalui program Paskibraka ini. Selain olahraga rutin, asupan gizi menjadi kebutuhan utama calon pengibar bendera pusaka. Dalam masa diklat, Capaska tingkat nasional ini mendapat sumber energi dari asupan makanan sebanyak 3 kali sehari. Ditambah makanan ringan di antara waktu makan berat tersebut. Makanan yang diberikan kepada Capaska bervariasi,
sesuai perhitungan gizi dan kalori yang dibutuhkan. Berpatokan pada menu gizi seimbang, sajian sehat berisi kandungan karbohidrat, protein nabati dan hewani, serat, lemak, juga vitamin dan mineral. Porsi makan juga diatur. Capaska dilarang makan pedas, gorengan, atau memperoleh makanan dari luar area diklat. Untuk status gizinya, jadi si adik-adik paskibraka ini dipastikan mereka makannya gizinya baik, gizinya seimbang, nggak boleh banyak-banyak gorengan dan nggak boleh pedas-pedas, jadi supaya mereka lancar waktu latihannya dan juga waktu sampai nanti 17 Agustus itu nggak ada masalah. Jadi benar-benar di sini kita ngejagain banget dari segi gizi maupun dari segi quality control. Jadi kalau di catering kita sendiri di Eat Ever itu kita ada quality controlnya sendiri untuk memastikan memang semua yang dikirim itu dalam keadaan baik gitu ya Mbak. Di samping asupan makronutrien, Capaska juga mengonsumsi vitamin tambahan untuk menunjang kondisi tubuh agar tetap bugar. Posisi belum ada makanan, silakan sadar. Tidak hanya pengetahuan kesamaptaan tentang baris berbaris, 68 orang pasukan pengibar bendera pusaka 2022 tingkat nasional ini diberikan pengetahuan tentang etika jamuan resmi. Materi tata cara makan mulai dari pengenalan dan memegang alat makan, menyantap makanan, posisi duduk, dan peletakan alat makan sesuai dengan tata cara makan skala nasional dan internasional. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Rima Agristina menyebut, tata cara jamuan resmi ini diberikan agar tim Paskibraka memahami bagaimana kebiasaan makan yang baik dan Paskibraka bisa menjadi contoh untuk generasi muda lainnya. Program Paskibraka itu pengkaderan calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. Nah, oleh karenanya mereka perlu memahami cara kebiasaan makan baik secara tradisional, kalau tradisional sudah dipahami, secara internasional juga seperti apa. Karena mereka nanti tentu saja akan mewakili generasi muda pada usianya, baik di event-event nasional maupun barangkali di event internasional. Kalau saya lihat mereka antusias ya, tadi senang gitu belajar, pada intinya kita berhasil membangun etos mau belajar. Dan tentu saja diharapkan nanti ini bisa menjadi kebiasaan bagi mereka tidak berhenti untuk belajar dan semakin lagi memperbaiki diri. Pelatihan Paskibraka oleh Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta berlangsung hingga 15 Agustus 2022, lalu dilanjutkan dengan gladi bersih dan pengibaran Sang Saka Merah Putih di hari ulang tahun RI pada 17 Agustus 2022. Menghitung hari menjelang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, Capaska berkesempatan melakukan fitting seragam sebagai bagian dari persiapan. Ini adalah momen mendebarkan bagi 68 calon pengibar bendera pusaka tahun 2022. Pertama kalinya mereka melihat dan mencoba langsung pakaian dinas upacara yang akan dikenakan saat upacara di Istana Merdeka. Kami memesan 68 kali 3. Karena kegunaannya yang pertama adalah untuk gladi resik, ya, gladi bersih. Kemudian yang kedua kita akan gunakan untuk pengukuhan yang akan dikukuhkan oleh Bapak Presiden. Dan yang ketiga adalah pas tanggal 17 Agustus 2022. Kegiatan fitting baju dilakukan 10 hari sebelum Capaska bertugas. Tujuannya untuk menyesuaikan kembali ukuran pakaian. Untuk itu, seluruh Capaska diminta mencoba pakaian sambil melakukan gerakan kaki baris berbaris hingga mengangkat tangan untuk mengibarkan bendera dan mengecek kembali kenyamanan di tiap sisi pakaian.
Selain itu, pemilihan bahan pakaian menjadi faktor penting yang harus dipenuhi oleh penyedia seragam. Untuk bahan yang kami gunakan ini komposisinya itu 100% polyester. Kenapa kami gunakan 100% polyester ini? Karena dengan bahan 100% polyester nanti saat dipakai untuk pengibaran bendera itu akan memberikan kesan untuk rapi saat dia bergerak, saat dia berjalan tegap, saat dia pengibaran itu akan memberikan kesan rapi. Dalam 1 minggu pertama, Capaska 2022 mendapat kelas penerapan nilai Pancasila hingga latihan kepribadian. Baru pada 25 Juli 2022, mereka melakukan latihan baris berbaris dan pengibaran bendera bersama Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Meski para Capaska sudah mengikuti latihan dasar di daerah masing-masing, pelatih dari Kogartap memiliki teknik khusus agar para Capaska kompak saat menjalankan tugas. Pertama kami laksanakan teori di ruangan. Nah, setelah teori di ruangan, kemudian hari keduanya saya melaksanakan teori praktek lapangan. Nah, teori praktek lapangan itu kita langsung praktek dari mulai gerakan dasar, yaitu gerakan di tempat, gerakan berjalan. Kemudian hari ketiga saya melaksanakan track, yaitu menyamakan langkah. Menyamakan langkah. Setelah kita menyamakan langkah hampir mendekati ya 70%, kami mulai masuk ke lapangan, yaitu melaksanakan kegiatan manuver, yaitu untuk pembawaan baki, kemudian melaksanakan pengibaran sang merah putih. Evaluasinya kita selalu dari mulai gerakan demi gerakan karena dia selalu lupa. Temponya selalu berubah. Tentunya kami tidak bosan-bosan menyampaikan itu. Gerakan contoh langkah tegap, kakinya harus tinggi, ayunan tangannya harus berisi, seperti itu. Nah, ini kami tekankan terus tidak bosan. Selain latihan di lapangan, ada pula latihan kepemimpinan untuk para Capaska. Tujuannya untuk membangun nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama yang diselipkan dalam rutinitas sehari-hari. Materi ini diberikan oleh pamong dari BPIP dan Duta Pancasila Purna Paskibraka Indonesia atau DPPI. Jadi memang pembangunan suasana naik turunnya itu memang menjadi satu kewajiban ya. Ketegangan untuk menciptakan sebuah ketaatan, untuk menciptakan sebuah kepatuhan ya. Kemudian mereka hiburan lagu, hiburan game, ada yang morning joke-nya ya, ada permainan-permainan, ada mereka dipanggil untuk bercerita, seperti itu. Terus naik turun memang seperti itu. Dan 20 hari ini sudah mulai mau mencapai puncaknya ya, dan alhamdulillah apa yang kita catat itu mereka sudah berubah menjadi lebih baik ya, cara makannya, kemudian cara berjalannya, cara membereskan kamarnya, semuanya sudah lebih baik ya. PBB yang diterapkan latihan itu nggak bisa tanpa modal pamong memberikan hati yang ikhlas gitu kan di asrama, di ruang makan, nggak bisa. Jadi kalau tok mereka latihan gitu saja jenuh mereka, capek mereka ya. Menghitung hari menuju 17 Agustus 2022, para Capaska melakukan latihan upacara gabungan. Latihan yang berlangsung selama 2 hari ini dilakukan pasukan Paskibraka bersama pasukan protokol kepolisian, pasukan protokol TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara, serta pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres dan Korps Musik dari Angkatan Darat, Laut dan Udara. Di tengah pandemi, seluruh pasukan berlatih dengan protokol kesehatan ketat. Lapangan pun dikondisikan menyerupai pelaksanaan upacara di Istana Merdeka. Dan sebelumnya sejak 15 Juli 2022 kemarin itu adik-adik Paskibraka hadir ke sini kemudian melaksanakan latihan bersama dengan Pas Pampres, dan ini adalah hari pertama kita menghadirkan latihan bersama dengan protokol pasukan protokol dan satuan musik ya, tentunya terdiri dari TNI dan Polri.
kemudian Paskibraka itu jumlahnya hari ini latihan 645 orang. Latihan gabungan dilakukan sebagai bentuk adaptasi, mengetatkan kekompakan, serta meningkatkan semangat kebersamaan. Rasa bahagia sekaligus bangga tercurah dari lubuk hati Svetlana Giovanni Tukayo, Putri Paskibraka 2022 perwakilan Papua. Sebelumnya, tak pernah terbersit dalam pikiran Lana bisa terpilih menjadi calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka di Istana Merdeka. Pertamanya tuh tidak percaya, pertamanya tuh kita ikutlah dari sekolah pun juga ada seleksi. Dari seleksi kemudian namanya tembus, puji Tuhan namanya tembus di provinsi. Pada saat diseleksi di provinsi itu tuh udah ya pasti ini udah nggak mungkin lah, kan secara banyak sekali saingan-saingan yang lebih dari saya, tapi puji Tuhan akhirnya Tuhan kasih kesempatan akhirnya sampai bisa ada di sini. Meski mengaku melelahkan perjuangan menjalani diklat Paskibraka, Lana melakukannya dengan sepenuh hati. Perempuan 16 tahun, siswi SMA YPPK Teruna Bakti Waina Jayapura ini mendapat motivasi dari banyak pihak, termasuk teman Capaska lain. Kalau capek ya capek, tapi kembali lagi ingat perjuangan kan, sudah sampai di sini, masa sampai di sini udah mau lelah gitu, pasti kayak ingat perjuangan dari dulu, kayak dari seleksi pasti itu udah tambah ini kan, kayak macam aduh ini sudah sampai sini kok masa mau capek-capek lagi gitu, harus buat yang terbaik, apalagi bawa nama provinsi kan, tidak main-main. Semangat karena teman-temannya kan, kita kan banyak budayanya kan, jadi kayak ketemu teman-teman dengan logat-logat yang berbeda itu kayak seru sekali. Tukar-tukar pikiran, tukar-tukar bahasa, kayak cara berbicara juga kita selalu kayak sharing-sharing gitu kalau macam jam istirahat, jadi kayak senang sekali kan. Perasaan bangga juga dirasakan Alfat Juan Daniswar. 5 bulan menjalani tahapan seleksi Capaska, murid SMA Negeri 1 Muko-Muko ini akhirnya terpilih menjadi calon anggota Paskibraka 2022 tingkat nasional mewakili Provinsi Bengkulu. Sangat Kak, tidak menyangka, mungkin orang tua sempat menangis, tapi alhamdulillah lah Kak. Target saya awalnya itu kabupaten saya Kak, provinsi saya takut karena nggak pede awalnya Kak. Akhirnya lulus kabupaten, lanjut nunggu nunggu pemanggilan seleksi tingkat provinsi, lulus Caprov ya Kak. Setelah itu saya mengikuti seleksi tingkat provinsi dan mengikuti seleksi dengan baik. Akhirnya saya diumumkan di tempat itu sebagai Capasnas Provinsi Bengkulu. Tak pernah ada kata menyerah. Di dalam hati Alfat hanya ada semangat. Tugas mulia dalam upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diimpikannya sudah menanti di depan mata. Semangatnya sih sangat membara ya Kak, karena tak lama lagi kita akan sampai ke puncak 17 Agustus Kak, dimana tiap waktu kita selalu memikirkan apakah kita ini sukses atau tidak, dan kita udah nggak bisa main-main lagi Kak sekarang Kak. Kita udah harus mulai fokus ke tujuan kita, yaitu mengibarkan saka merah putih Kak. 17 Agustus 2022 tentu menjadi hari istimewa bagi Alfat, Lana, dan 66 Capaska lain. Tidak mudah menjadi pengawal merah putih di Istana Merdeka, sebab ada tanggung jawab besar yang disematkan di pundak para anggota Paskibraka pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan memohon ridho Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan pengibar bendera pusaka.
dengan memohon ridho Allah yang Maha Kuasa. Pada hari ini, saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2022. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara. Inilah pengukuhan pasukan pengibar bendera tingkat pusat tahun 2022 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta 2 hari sebelum upacara. Pasukan ini sebelumnya telah menggelar gladi bersih untuk mengibarkan bendera merah putih pada 17 Agustus. Sebelum dikukuhkan, Paskibraka membacakan Ikrar Putra Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Indonesia, Yudin Wahyudi. Peganglah sang merah putih. Ikrar Putra Indonesia. Ikrar Putra Indonesia. Aku mengaku. Aku mengaku. Putra Indonesia. Putra Indonesia. Dan berdasarkan pengakuan itu. Dan berdasarkan pengakuan itu. Aku mengaku. Aku mengaku. Bahwa aku adalah makhluk Tuhan, Sang Maha Pencipta. Bahwa aku adalah makhluk Tuhan, Sang Maha Pencipta. 17 Agustus 2022, 68 siswa terpilih dari seluruh Indonesia menjalankan amanat besar menjadi petugas pengibar bendera merah putih di Istana Merdeka, Jakarta. Pasukan pengibaran bendera terdiri dari 3 kelompok sesuai formasi tanggal kemerdekaan. Kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai kelompok inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Kelompok 8 yang terdiri atas pembawa baki, pengerek hingga pembentang memiliki tugas khusus yaitu menaikkan bendera Sang Saka Merah Putih. Ada kesan dan pengalaman berharga yang dirasakan Paskibraka 2022 saat bertugas pada peringatan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Waktu sebelum diirup itu udah grogi banget, udah geter-geter. Ini gimana sampai depan irup? Dia selalu di belakang. Semangat, ayo semangat, bisa. Udah sampai depan irup nih, seret. Oke, bisa. Naik Kak, set. Oh, awalnya tenang, adem ternyata. Udah turun. Lihat dia senyum. Mau ketawa saya di belakang. Aduh, si Dita senyum, mau ketawa. Dia kuat. Udah kan, seret, udah muter, set. Waktu itu paling grogi emang di depan irup Kak, soalnya presiden. Itu sebenarnya atas berkat Tuhan juga Yang Maha Kuasa, saya diberi kekuatan bisa membentangkan Sang Merah Putih. Siap, yakin sekali untuk membentangkan Sang Merah Putih di hadapan semua orang, berjuta-juta umat. Selain pengalaman saat bertugas, tim Paskibraka juga merasakan kerinduan pada keluarga hingga kampung halaman setelah sebulan terpisah untuk menjalani diklat. Direktur Pengendalian BPIP Muhammad Fahru Rozi menyebut pelaksanaan upacara penaikan bendera berjalan dengan lancar. Meski demikian, pihaknya terus mengevaluasi pelaksanaan Paskibraka tingkat nasional ini untuk tahun mendatang. Ya, ini sangat membanggakan bagi kami di BPIP karena ini baru pertama kali kami mengasuh adik-adik untuk Paskibraka. Nah, tentunya tantangan yang kita hadapi banyak sekali ya. Dari mulai kami harus menyediakan tempat, kemudian pembelajaran juga lebih komprehensif ya, tidak hanya pendidikan pelatihan, pembinaan ideologi Pancasila, tetapi juga ada pengasuhan dan tentunya kesamaptamaan ya, baris berbaris yang dilaksanakan oleh teman-teman dari Garnisun. Bergabung menjadi pasukan pengibar bendera pusaka di Istana Merdeka menorehkan banyak pengalaman berharga bagi para Paskibraka. Bukan hanya tentang baris berbaris, menjadi Paskibraka juga menumbuhkan cinta tanah air dan kebersamaan.